Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang benchmarking. Apa itu benchmark? Benchmarking, menurut Henderson, benchmarking merupakan pengukuran berkelanjutan dan membandingkan satu atau lebih proses bisnis pada perusahaan yang terbaik pada proses tersebut dalam bidangnya untuk mendapatkan informasi yang nantinya dapat membantu perusahaan untuk peningkatan proses bisnis. Benchmarking sendiri tujuannya adalah menemukan gap atau kesenjangan dari hasil membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Gap tersebut atau kesenjangan tersebut digunakan perusahaan untuk improvement atau untuk melakukan peningkatan atau perbaikan secara berkelanjutan. Benchmarknya sendiri sebenarnya tidak hanya membandingkan perusahaan internal dengan perusahaan yang lainnya yang terbaik dalam bidangnya, namun ada beberapa tipe-tipe. Tipe yang pertama yaitu adalah benchmarking internal, membandingkan kinerja internal perusahaan. Contohnya, membandingkan kinerja internal perusahaan pada tahun sekarang dengan kinerja internal perusahaan pada tahun sebelumnya. Ataupun bisa juga membandingkan kinerja internal perusahaan dengan kinerja internal perusahaan pada 5 tahun terakhir. Selanjutnya, tipe benchmarking kompetitif. Ini melakukan membandingkan terhadap pesaing atau kompetitor atau perusahaan yang terbaik dalam bidangnya. Tipe selanjutnya itu benchmarking fungsional. Tipe ini membandingkan fungsi-fungsi atau proses bisnis yang spesifik. Tipe selanjutnya yaitu benchmarking generik. Tipe ini membandingkan fungsi-fungsi atau bisnis umum atau kinerja umum secara umum. Selanjutnya, hambatan dalam benchmarking. Yang pertama, fokus internal. Maksudnya adalah perusahaan terlalu berfokus pada internal atau diri sendiri, hingga perusahaan mengabaikan kenyataan bahwa proses bisnis yang terbaik dalam bidangnya dapat melakukan kinerja yang jauh lebih baik. Maka visi perusahaan menjadi lebih sempit. Selanjutnya, tujuan benchmarking terlalu luas. Maksudnya adalah benchmarking membutuhkan tujuan yang lebih jelas dan lebih spesifik. Benchmarking berorientasi pada bagaimana atau proses, bukan pada hasil. Selanjutnya, penjadwalan yang tidak realistis. Benchmarking membutuhkan kesabaran. Benchmarking merupakan proses keterlibatan yang membutuhkan waktu. Penjadwalan yang terlampau lama tidak baik karena kemungkinan ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, komposisi tim yang kurang tepat. Maksudnya adalah dalam benchmarking memerlukan keterlibatan orang-orang yang berhubungan langsung dan melaksanakan kegiatan organisasi sehari-hari dalam pelaksanaan benchmarking. Selanjutnya, dukungan manajemen puncak terbatas. Maksudnya adalah dukungan total dari manajemen puncak dibutuhkan untuk memulai benchmark, membantu tahap persiapan dan memastikan tujuan tercapai. Selanjutnya adalah tahapan dalam benchmarking. Henderson dan Peterson menjelaskan tahapan proses benchmarking dalam 5 tahapan, yang terdiri dari yang pertama plan. Tahapan perencanaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan apa yang akan di benchmark, kemudian menentukan institusi
ya, benchmarking atau indikator benchmarking. Kemudian menentukan metode pengumpulan data. Tahapan selanjutnya itu search. Pada tahapan kedua ini, perusahaan mencari perusahaan yang potensial sebagai dasar pembanding atau acuan oleh perusahaan yang memiliki kinerja superior. Tahapan selanjutnya observe. Pada tahapan yang ketiga ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain perusahaan melakukan analisa terhadap perusahaan yang dipilih sebelumnya yang memiliki kinerja superior. Kemudian perusahaan menentukan faktor-faktor kunci sukses dari perusahaan tersebut yang memiliki kinerja superior. Pengumpulan informasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan observasi langsung ke perusahaan tersebut, atau bisa juga dengan melakukan wawancara perusahaan tersebut secara langsung. Tahapan selanjutnya analyze. Pada tahapan keempat ini, perusahaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada tahapan ini adalah melakukan analisa dari informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian informasi yang sudah dianalisa tersebut dijadikan dasar oleh perusahaan untuk menyusun program perbaikan kinerja oleh perusahaan. Tahapan selanjutnya ada pada tahapan kelima ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah menyusun dan mengimplementasikan program perbaikan kinerja perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi basic. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.